iman, Islam, dan kesehatan. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan Islam. Amin. Ya, alhamdulillah ya, kita dipertemukan pada malam ini. Kepada peserta ahlan wa sahlan ya, selamat datang dan selamat bergabung pada kelas bahasa Arab angkatan kelima ini ya. Insya Allah nanti untuk kelas bahasa Arab ini pengajarnya nanti oleh Ustazah Indah. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, kita perkenalan saya terlebih dahulu ya. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu Ustazah Indah ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Minah, wajahnya kurang kelihatan. Ya, Ustazah gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga selalu sehat. Dan untuk saya kembalikan dulu ke peserta karena nanti untuk perkenalan lebih dalamnya lagi, insya Allah nanti setelah perkenalan kita dan setelah penyampaian saya nanti sebelum materi dari Ustazah Indah, nanti insya Allah Ustazah Indah akan memperkenalkan dirinya ya. Nanti kalau ada ditanyakan silahkan. Sebelumnya, sebelum ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf ya. Jadi karena kita juga baru bersama-sama mungkin ya, insya Allah hanya beberapa, mungkin bisa jadi kita hanya kenalan di medsos ya, media sosial seperti WhatsApp gitu ya. Baru kali ini dan baru pertama kali bisa berjumpa dalam via Zoom ini. Semoga teman-teman yang 12 orang ini insya Allah ya, semoga istiqomah di dalam belajar bahasa Arabnya. Karena memang belajar bahasa Arab ini banyak ujiannya ya. Nggak sama dengan bahasa-bahasa lain. Kalau bahasa Inggris, kalau dia punya target 3 bulan bisa bahasa Inggris itu bisa tercapai gitu ya. Kalau bahasa Arab ini banyak ujiannya gitu ya. Sama halnya butuh yang namanya perjuangan. Bagaimana? Nanti insya Allah akan disampaikan. Kita berkenalan dulu ya. Nanti perkenalannya dari saya dulu ya. Insya Allah saya sebagai pengelola bahasa Arab ini, nama saya Mina. Biasanya saya dikenal dengan nama pena Mina Mahabbah. Keseharian ya insya Allah sebagai ibu rumah tangga dan ngajar juga, dan juga sebagai penulis dan aktif di komunitas Revo Writer. Itu ya tentang saya. Saya berdomisili masih sementara ya, bolak-balik Surabaya dengan Kalimantan karena memang aslinya sebenarnya Kalimantan. Dan domisili saya dengan suami mungkin di Surabaya. Ya, mungkin lanjut saja ya ke para peserta yang saya lihat dari depan kamera saya dulu yang paling pertama. Mbak Jasmi. Boleh nama perkenalannya, nama terserah, nama, domisili atau alamat. Atau motivasinya, terakhir motivasinya belajar bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Jasmi. Saat ini domisili di Lampung. Lampungnya di bagian ujung Lampung Barat di Liwa. Mungkin tadi ada teman yang dari Liwa juga barengan. Dan bahkan kami satu rumah, alhamdulillah. Ada Mbak Kusmila, jadi kita ngekos bareng. Dan karena memang saya lihat sama-sama ya alamatnya Lampung. iya benar. Jadi ternyata satu rumah. Gitu, dapat link bahasa Arab dari beliau. Jadi alhamdulillah bisa ikut dan bisa bergabung. Nah, untuk motivasi belajar bahasa Arab karena salah satu kemunduran kaum muslimin ya Ustazah ya itu tersebab karena meninggalkan bahasa Arab. Nah, di sini sebagai generasi muda gitu ya yang ingin membawa perubahan, maka kuncinya adalah pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab juga termasuk ke dalam bahasa Al-Quran begitu ya Ustazah ya. Bahasa surga maksudnya, bahasa surga apa ya memang dari dulu gitu ya ingin belajar bahasa Arab tapi belum ketemu apa ya belum apa ya
belum bisa istiqomah, dan mudah-mudahan di di grup ini atau ketemu dengan teman-teman yang di sini bisa istiqomah mempelajari bahasa Arab. Itu saja Ustazah, Amin. kenalan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya motivasinya. Harapannya semoga sampai selesai bisa tetap semangat untuk belajar bahasa Arab ya Mbak Jasni ya. Ya, insya Allah saya lanjut lagi karena di sampingnya ini ada Mbak Kusmila. Silakan Mbak Kusmila. Baik Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Kusmila. Saya dari Lampung juga, dari Liwa, sama Mbak Jasmi. Sekarang kerja di bagian di TK, ngajar di TK Khairul Ummah. Terus motivasi untuk belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab. Semoga lebih istiqomah lagi. Tentunya ketika kita insya Allah selalu pelajari bahasa Arab, untuk belajar Al-Quran juga, insya Allah kita terus untuk belajar bahasa Arab. Karena bahasa Amin ya kita Rabbal itu bahasa Alamin. Arab. Untuk paham apa kandungan dalam Al-Quran, sebenarnya Ustazah. Gitu. Iya, jazakallah khair ya. Semoga tetap semangat dan istiqomah dalam belajar bahasa Arabnya. Oke, kita lanjut dengan Mbak Gita. Nah, Mbak Gita ini kayaknya satu daerah nih sama Ustazah Indah ya. Ya, udah Iya, kenal. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Gita Agustiana. Benar kata Mbak Minah tadi ya, satu domisili dengan Ustazah Indah di Bengkulu. Aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga satu anak. Motivasi mengapa belajar bahasa Arab, karena saya tertarik sekali dengan sejarah-sejarah gitu ya, sejarah-sejarah yang banyak sekali bahasa Arabnya. Jadi tertarik untuk mengartikan sendiri gitu. Nah, mungkin itu saja, semoga bisa istiqomah dan semangat terus. Terima kasih. Ya, amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, saya lanjut ya, Mbak Nirwana. Ada orangnya nggak? Mbak Tri dulu ya, Mbak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita dari Jombang. Motivasi saya selain bisa bersaing dengan anak saya bahasa Arab, kan di sekolah ada bahasa Arab. Saya dulu kan sekolahnya di sekolah umum ya. Dan juga ingin bisa membaca kitab yang nggak ada harokatnya itu loh. Jadi saya itu biar pede kalau baca bareng teman-teman gitu, dan nggak merasa minder gitu. Gitu aja Mbak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya lanjut Mbak Soleha Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleha. Teman-teman mengenal saya dengan nama Soleha Suwandi. Kebetulan itu nama pena dan belakangnya nama bapak saya. Saya ibu dari 2 anak putra ya. Motivasi mengikuti kursus bahasa Arab ini karena pertama dalam rangka ingin taat kepada Allah ya.
Dan mempelajari bahasa Arab ini kan salah satu kewajiban ya. Kedua, kepengen ketika menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran itu ngerti maknanya sehingga semakin kerasa dekat dengan Allah tuh biar terasa gitu. Kan Al-Quran itu kan perkataan Allah, firman Allah, gimana kita mau sayang sama Allah, cinta sama Allah kalau kita nggak ngerti kan. Kemudian motivasi yang lain adalah pengen jadi mujtahid. Insya Wah, Allah. Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Semangat. Amin ya Rabbal Alamin. Mujtahid gitu. Motivasi besarnya itu sih. Sekian Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya. Oke, kita lanjut Mbak Nirwana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat pesertanya ini kok muda-muda ya. Mungkin ini peserta tertua ini. Ya. Jadi saya aslinya itu berasal dari Sulawesi Selatan, jadi Kabupaten Sopeng. Umur saya sekarang itu 51. Terus ya. Kemudian ya termasuk juga sering belajar bahasa Arab tapi tidak istiqomah. Jadi harapannya doa dari teman-teman mudah-mudahan istiqomah bisa waktunya bisa ya saya istiqomah karena selama ini karena kalau malam ngantuk aktivitas ya. Kemudian ya ibu rumah guru di madrasah, mempunyai anak 4. Ya ada pun motivasi ya untuk belajar bahasa Arab. Ya sebenarnya kan menjadi wajib ya seorang muslim itu belajar bahasa Arab, karena untuk paham Islam itu ya kuncinya bahasa Arab. Selamanya kita mendengarkan kan diterjemahkan oleh ustadz-ustadzahnya gitu ya. Jadi untuk belajar Islam ya harus belajar bahasa Arab. Untuk memahami Al-Quran, hadis ya semuanya berasal dari bahasa Arab. Jadi sesuatu yang menjadikan kita wajib untuk mempelajarinya. Jadi untuk paham lebih Islam itu ya kuncinya, pintunya itu ya bahasa Arab. Mungkin demikian. Oh iya, Masya Allah ya. Intinya umur itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk belajar. Tetap semangat ya, Masya Allah. Tapi luar biasa gitu ya, semangat Bu Nirwana untuk belajar bahasa Arab. Yang muda maupun yang tua tetap semangat untuk belajar. Oke, kita lanjut Mbak Anida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, perkenalkan nama saya Anida Karimah Sofia, biasanya dipanggil Nida, asal dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Motivasi mengikuti kursus bahasa Arab pertama, karena kan di hadis disampaikan bahasa ahli syurga adalah bahasa Arab. Yang kedua, untuk bisa lebih memahami Al-Quran, meskipun tadi sama sebenarnya dengan Bu Nirwana, bolak-balik ikut kajian bahasa Arab, bolak-balik juga mundur di tengah jalan. Mudah-mudahan yang ini bisa istiqomah. Mendapat keberkahan dari Allah dan ilmunya bisa diamalkan gitu, Bu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut Mbak Agustin Najma. Mbak Agustin. Mungkin lagi sholat kayak nggak ada kabar sih. Sudah Mbak. Kalau sudah online Mbak. Iya. Ya sama juga motivasinya karena sering itu belajar belum banyak sukses gitu nggak Ustazah. Jadi pengennya agar lebih bisa untuk memahami bahasa Arab. Selain juga karena itu sebagaimana yang sempat dijelaskan oleh teman-teman tadi, kalau bahasa Arab itu adalah bahasa surga gitu ya. Kita wajib untuk mempelajarinya.
Ngaten, Ustazah. Kalau saya domisili Jombang sama dengan Putri. Dengan Bu Prima ya? Bu Prima? Oke, sama Bu Prima juga. Iya, iya. Bu Prima level 2 ya? Sudah level 2, Bu Prima. Dengan Bu Prima juga. Iya. Kalau aslinya saya asli Malang. Ngaten, Ustaz. Ampun, insyaallah. Oh, ya, Semoga semangat di sini bersama maksudnya semangat istiqomah gitu nggih sampai deket bahasa Arab. Ya, amin. Ya rabbal alamin. Ya, insyaallah kita lanjut lagi ya ke ini Dek Nurul Fat. Apa masih sholat ya? Dek Nurul? Enggak, oh, Kak. Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatmaratu Solihah, kelas 11 SMA dari Pondok Pesantren Nurul Mutazam. Insyaallah ya. Oh, peserta termuda ini. Iya, dari Ponpes. Jangan-jangan lebih pinter ya. Lebih pandai bahasa Arab. Amin. Motivasi untuk belajar bahasa Arab biar bisa lebih memahami dan mengerti Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurul Fat ini dari Bogor kan ya? Iya. Atau pondoknya di Bogor aja ya? Sama-sama di Bogor ya? Sama-sama di Bogor. Oke, terakhir Mbak Mita Hidayanti. Oh, belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ustazah, tadi telat masuk karena masih di jalan dan ini HP baru saya sambil cas. Iya, nggak apa-apa. Saya Mita Hidayanti, domisili di Jakarta Timur. Saya ibu dari 3 anak, profesi sebagai guru SD. Motivasi ingin menguasai bahasa Arab karena biar bisa bersama-sama dengan anak saya belajar juga bahasa Arab karena kebetulan anak-anak saya yang satu di pesantren, satu madrasah ibtidaiyah. Jadi pada saat mengajarkan biasanya saya ngeblank gitu Ustazah, nggak bisa bahasa Arab, itu salah satu motivasinya. Jadi bareng sama anak saya belajarnya insya Allah nanti itu. Mohon doanya juga untuk bisa istiqomah karena kemarin sempat ikut juga tapi di tengah perjalanan berhenti karena selalu bentrok dengan kegiatan. Insya Allah mudah-mudahan kali ini bisa terus lanjut sampai level. Amin. Amin ya Rabbal. Sudah ya. Alhamdulillah sudah semua ya. Kita semua ada 12 peserta, 2 orang izin karena ini yang lagi takziah, yang satunya karena kendala jaringan. Insya Allah untuk perkenalannya itu salam kenal untuk semuanya gitu ya. Semoga dari motivasi-motivasi yang disampaikan itu menjadi pemicu kita untuk tetap istiqomah di dalam belajar bahasa Arab. Ingat ya, belajar bahasa Arab itu tidak mudah, namun kita akan bisa mahir bahasa Arab. Yang penting kuncinya adalah istiqomah dan sabar. Karena untuk belajar bahasa Arab ini memang banyak ujiannya seperti tadi sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa satu-satunya bahasa yang paling banyak godaannya itu adalah bahasa Arab gitu ya. Karena apa? Karena bahasa Arab itu menunjang seseorang untuk terhantar ke surga gitu ya. Maksudnya setan itu tak mau ketika kita itu rajin bahasa Arab, karena memang bahasa Arab ini menunjang kita untuk ke surganya Allah gitu ya. Tetapi setan itu tidak suka gitu, oleh karena itu akan banyak ujian-ujian di tengah jalan, entah itu terhambat di tengah jalan gitu ya, prosesnya mungkin baru berapa bulan, kendala baik itu ada kendala waktu gitu ya, kendala bentrok jadwal tadi ya, kemudian juga nanti terkait terkendala dengan
dana karena memang butuh yang namanya perjuangan ketika belajar bahasa Arab. Bahkan Imam Syafi'i itu yang kita ketahui sendiri bahwa Imam Syafi'i itu pun berpuluh-puluh tahun gitu ya belajar bahasa Arab aja itu ya. Sementara kalau saya ini belajarnya baru 10 tahun gitu. Bahasa Arab dengan beraneka ragam ustazah yang mengajari. Nah, harapannya kita nanti teman-teman semua bisa istiqomah tadi gitu ya. Kalau ada kendala tolong disampaikan gitu, dikomunikasikan, jangan diam-diam saja karena memang dari angkatan pertama gitu ya sampai angkatan keempat itu ada saja kendalanya. Pertama itu karena mungkin sedikit saya ini ya, harapannya yang 12 orang ini bisa istiqomah dalam belajar bahasa Arab. Walaupun nanti mungkin kendalanya mungkin nggak mudeng gitu ya, atau mungkin lambat pahamnya, itu wajar gitu. Namanya belajar, namanya proses belajar itu kan nggak melulu langsung bisa gitu ya. Tetapi bertahap. Apalagi belajar bahasa Arab, jangan disamakan dengan belajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat kembali bahwa saya sedikit ini ya menyampaikan dari kendala-kendala teman kenapa berhenti di tengah jalan itu mungkin karena kendala waktu gitu ya, karena bentrok dengan jadwal kajian mereka, entah itu uzur syar'i gitu ya. Kemudian juga ada terkendala masalah dana. Intinya tadi nanti di situ harus dikomunikasikan dulu. Jangan diam saja. Ada juga yang sama sekali nggak ada kabar. Ketika dikejar terus kenapa, ada kendala nggak gitu ya. Kalau misalnya ada kendala tolong. Maksudnya saya itu minta tolongnya ini supaya ada komunikasi kendalanya, apakah Anda suka dengan ustazahnya kah, atau mungkin dengan bahasa Arabnya kah, atau apa, karena kita nggak tahu kalau nggak ada komunikasi. Ternyata ketika kita kejar terus, ada apa Mbak, kenapa maksudnya nggak ada kabar, kenapa nggak hadir, loh ternyata posisi dalam keadaan mereka itu bentrok jadwal. Terus ada juga yang karena terkendala dana tadi, akhirnya karena mungkin bilangnya malu belum berinfak gitu ya, malas untuk hadir, nggak enak. Padahal kan kalau misalnya dikomunikasikan kita bisa bicarakan seperti itu. Jadi harapannya nanti teman-teman ketika belajar bahasa Arab itu jangan merasa ada kendala diam saja langsung berhenti. Tolong dibicarakan. Insya Allah kita welcome kok. Insya Allah kita akan selesaikan bersama. Karena Eman gitu ya, sudah berjalan beberapa bulan mundur di tengah jalan. Karena maunya gitu ya istiqomah di dalam belajar bahasa Arab ini. Butuh bertahun-tahun kita untuk belajar bahasa Arab gitu ya. Kalau misalnya kita nanti ngulang lagi dari awal, nggak apa-apa. Mungkin ingin lebih paham lagi nggak masalah. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal ya yang perlu saya sampaikan nanti sebelum nanti sampai ke Ustazah Indah, karena nanti lebih dibahas tuntas nanti tentang motivasi belajar, karena memang bahasa Arab ini adalah bahasa kita wajib untuk mempelajarinya gitu ya. Nah, seriuslah mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab ini merupakan bagian dari agama kalian. Ini adalah perkataan Umar bin Khattab. Jadi diperintahkan untuk serius untuk belajar bahasa Arab. Supaya apa? Supaya ketika ustazahnya menyampaikan bisa kita memahami sedikit demi sedikit gitu ya. Yang penting insya Allah nanti akan bisa. Yang penting istiqomah tadi. Nah, di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan dan sebenarnya sudah saya sampaikan di grup ya. Untuk aturan di dalam grup. Aturan di dalam belajar bahasa Arab ini yang pertama adalah tata tertib belajar dan adab belajar bahasa Arab. Yang pertama adalah semua dari nol, berlakulah seperti gelas kosong, siap untuk diisi. Jika pernah mendapatkan materi yang sama di tempat lain dimohon bersabar dan tidak menyela. Jadi nanti kalau misalnya pernah dapat materi ya mungkin diam aja gitu, nanti biar nanti disampaikan dengan ustazahnya. Kalau toh nanti ada sesuatu hal yang membingungkan atau kurang paham, nanti bisa saling ditanya karena kita di Zoom ya. Insya Allah Ustazah Indah akan terbuka gitu untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin kita tidak bisa, akan dijelaskan. Kemudian yang kedua, sistem belajarnya ini interaktif ya, 2 arah. Jika tertinggal silahkan langsung mengikuti, dan jika berhalangan hadir harap izin dan mempelajari rekaman serta kerjakan PR. Nah, jadi di sini nanti ketika kita setiap pertemuan nanti insya Allah direkam sama Ustazah Indah gitu ya. Jadi jangan khawatir ketika nanti teman-teman mungkin pada saat itu telat hadir karena uzur syar'i gitu ya, silahkan langsung join aja gitu ya. Kemudian yang memang berhalangan hadir dengan alasan yang syar'i gitu ya, upayakan dengan alasan yang syar'i, silahkan izin di grup. Nanti semuanya yang hadir maupun tidak hadir ya, silahkan izin di grup, diisi absensinya gitu ya, beserta nanti yang tidak hadir diisi juga beserta alasannya. Dan bagi yang ketinggalan nanti silahkan dipelajari rekamannya. Dan untuk semua peserta diharapkan mengerjakan PR. Karena apa? Dengan PR ini nanti yang bisa mempermudah kalian ketika sudah dapat materi gitu ya, bisa dipelajari lagi dengan
mengerjakan PR tadi. Nah, jadi untuk PR ini insya Allah Ustazah Indah itu akan memberi waktu satu minggu ya. Misalnya hari ini ada PR, batasnya sampai 1 minggu. Tapi kalau misalnya pada hari ini langsung selesai gitu ya, karena saking semangatnya nih ya, dan bisa langsung aja di-share, nggak usah ditunda-tunda gitu, karena nanti ditunda-tunda ujungnya ketika ada amanah yang lain, kelupaan dan terlewat tadi, seperti itu. Kemudian nanti yang ketiga itu adalah pertanyaan dan tanggapan sebaiknya sesuai dengan topik. Jadi nanti bertanyalah sesuai dengan topik yang disampaikan. Intinya tentang bahasa Arab ya. Kemudian yang keempat, dilarang menyebarluaskan materi pembelajaran atau modul ke orang lain di luar grup. Karena materi itu harus didapat dengan training, dengan pembelajaran ya. Bukan sekedar kopas agar memahami dengan utuh. Nah, jadi di sini ditekankan sekali modul-modul yang diberikan tadi tidak untuk di-share keluar. Karena modul ini hanya untuk yang belajar di kelas bahasa Arab ini. Nanti ustazahnya yang mengajarkan ya. Ketika nanti ada yang mau materinya silahkan bergabung di bahasa Arab ini ya, seperti itu. Jadi tidak diizinkan untuk menyebarluaskan ke orang lain. Kemudian yang kelima, dilarang posting tulisan pihak lain di grup yang tidak ada hubungannya dengan bahasa Arab. Jadi nanti grup itu akan ramai dengan tugas-tugas bahasa Arab, kehadiran teman-teman gitu ya, dengan motivasi-motivasi bahasa Arab, dan biasanya saya juga menyampaikan tentang motivasi-motivasi bahasa Arab tadi. Nah, di luar itu tidak yang bersangkutan dengan bahasa Arab tidak diperbolehkan ya, karena biasanya ada grup itu dia nge-share sesuatu yang memang tidak sesuai gitu ya, entah itu dia ada tugasnya harus nge-share ke grup-grup, itu tidak diizinkan ya untuk di-share di grup. Jadi cukup untuk seputar bahasa Arab. Kemudian di grup dia tidak boleh menggibah ya, tidak boleh bergosip di grup, tapi upayakan grup itu diramaikan dengan posting-posting bahasa Arab, nggak masalah ya. Yang penting bisa membuat kita semangat belajar bahasa Arab. Tapi nanti grup itu juga digunakan untuk setor PR. Nanti akan dikoreksi oleh Ustazah Indah. Dan yang ketujuh, menjaga ukhuwah dan nama baik seluruh anggota. Jadi kita juga menjaga nama baik teman-teman kita, gitu ya, menjaga ukhuwah. Kemudian yang terakhir adalah infak bulanan. Ini biasanya saya ingatkan ke teman-teman, dan ini semuanya ya, biasanya saya ingatkan di awal bulan. Setiap tanggal-tanggal muda dari tanggal 1 sampai tanggal 10 gitu ya. Kalau toh memang ada yang telat, silahkan dikomunikasikan gitu ya. Insya Allah kita akan memudahkan, tidak akan mempersulit teman-teman untuk belajar bahasa Arab. Nah, di sini saya tekankan sekali bahwa jangan sampai karena infak tadi yang membuat kita itu jadi kendor bahasa Arabnya. Yang jelas tadi kuncinya adalah komunikasi gitu ya. Seperti itu. Nah, dan harapan saya gitu, semoga Allah memudahkan kita untuk belajar dan dilancarkan juga rezekinya gitu. Karena kita niat kita untuk thalabul ilmi, insya Allah gitu ya, Allah mudahkan juga rezekinya. Karena apa? Karena memang niat kita tadi ya untuk belajar Islam, niat kita untuk hal-hal kebaikan. Kalau memang khususan dalam dana bisa nyicil, maksudnya nabung gitu ya. Nanti ketika ada rezeki baru ini. Jadi jangan dijadikan infak ini menjadi kendala bagi teman-teman semua gitu ya. Intinya nanti kalau ada apa-apa terkait masalah teknis atau apa silakan japri saya. Tapi kalau misalnya mau bertanya tentang bahasa Arab silakan ke Ustazah Indah ya. Insya Allah sedikit itu ya seputaran tentang bahasa Arab. Nanti akan dibahas tuntas dengan Ustazah Indah tentang motivasi-motivasi belajar bahasa Arab. Kenapa sih pentingnya belajar bahasa Arab? Nanti beliau insya Allah akan menyampaikan ya. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya serahkan ke Ustazah Indah. Ya, jika tidak ada, insya Allah itu dulu ya tentang bahasa Arab ini. Selebihnya saya serahkan ke Ustazah Indah ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah. Harapan saya kepada teman-teman istiqomalah untuk belajar bahasa Arab. Walaupun maksudnya kita memang membuka tidak banyak pesertanya gitu ya, supaya bisa tetap istiqomah, biar sedikit yang penting istiqomah gitu ya, istiqomah untuk belajar dan sabar, karena memang belajar bahasa Arab itu banyak cobaannya gitu ya, butuh perjuangan, dan insya Allah bagi teman-teman yang istiqomah dan sabar pasti akan dimudahkan untuk belajar bahasa Arab. Gagal bahasa Arab, coba aja terus ya, insya Allah akan sukses pada waktunya gitu. Yang penting serius di dalam belajar bahasa Arab. Insya Allah itu ya Ustazah Indah. Nanti Ustazah Indah silahkan ini ya menyampaikan
sedikit penyemangat atau motivasi bahasa Arabnya. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu, baru materi, dan nanti Ustazah ini ya, sekalian tutup ya Ustazah. Soalnya saya ini, setelah ini sebenarnya saya lagi rapat ujian anak-anak sekolah. Insya Allah itu Ustazah. Mohon maaf lahir batin semuanya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Mbak Minah ya? Ya, silakan Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya, tadi sudah perkenalan dengan Mbak Minah sebagai pengelola gitu ya. Dan sekarang ini berkenalan dengan yang mengajar gitu ya. Nah, alhamdulillah di sini saya berkesempatan ya untuk memberikan materi bahasa Arab ya, materi bahasa Arab dasar ya untuk ibu-ibu batch 5 ya. Alhamdulillah dari mulai tahun 2021 ya, 2020 ya. Saya dan Mbak Minah ya memulai program bahasa Arab ini yang sebetulnya menjadi berkah dari pandemi gitu sebetulnya ya. Jadi ini sebetulnya kan bahasa Arab era pandemi, tapi berlanjut gitu ya, berlanjut sampai sekarang ya. Alhamdulillah sudah sampai ke angkatan 5 dan alhamdulillah sudah ada yang sampai level kedua ya. Untuk perkenalannya ya, nama saya itu Indah, memang panggilannya Indah tapi panjangnya Indah Kartikasari gitu ya. Jadi saya kelahiran tahun 1975. Di sini ada ibu-ibu yang lahir tahun 75, 1975. 72 Ustazah. Wah, Masya Allah, ada yang lebih tua ya, Bu Nirwana ya. Ya, berarti nggak apa-apa Bu. Ya. Semangat walaupun sudah sepuh ya, tapi tetap semangat ya. Nah, saya domisili itu di Bengkulu sekarang. Ya, di Bengkulu gitu ya. Saya satu domisili dengan Ibu Gita gitu ya. Nah, alhamdulillah untuk pengalaman mengajar bahasa Arab gitu ya, itu sudah dimulai sejak tahun 1990 ketika saya menerima pendidikan agama di Madrasah Diniyah Awaliyah ya. Di Bengkulu, di kota Bengkulu ya. Madrasah Diniyah Awaliyah Baitul Izzah, Padang Harapan Bengkulu itu. Mengenal dari tahun 1990, 1993. Sudah belajar bahasa Arab dasar. Nah, kemudian tahun 1994 ya, saya hijrah ke Bogor ya untuk melanjutkan kuliah di sana ya, di Institut Pertanian Bogor sampai tahun 1999. Dan selama saya kuliah di sana, saya juga belajar di Ma'had Al-Azhar ya, Kota Bogor. Jadi waktu itu karena status saya mahasiswa ya dari Institut Pertanian Bogor ya, kebetulan di sana juga dibuka pesantren mahasiswa. Saya termasuk salah satu santri gitu ya, santriwati yang di situ juga menerima. Salah satu pelajarannya adalah pelajaran bahasa Arab. Nah, setamat dari IPB, saya melanjutkan karir tidak lagi sebagai peserta didik bahasa Arab, tetapi sudah menjadi pengajar bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Karir saya itu dimulai dari mengajar ya.
mengajar di Lembaga Bina Amal Islami At-Tahsin El-Bait. Ada yang orang Bogor nggak di sini? Jadi saya mengawali karir sebagai pengajar bahasa Arab itu tahun 1998. Gitu ya, di Lembaga Bina Amal Islami At-Tahsin El-Bait Bogor gitu ya. Di situ tempat kursus bahasa Arab bersama suami saya dulu gitu ya. Jadi kita jodohnya itu karena bahasa Arab gitu. Gitu. Suami saya yang punya lembaga bahasa Arab At-Tahsin El-Bait, saya termasuk pengajarnya di situ dan kami berjodoh di situ gitu ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan mengajar di salah satu lembaga online, Lisan Mulia. Ada yang pernah dengar Lisan Mulia, ibu-ibu? Lisan Mulia, saya waktu itu jadi muridnya Ustadz Zamroni Ahmad. Kenal? Enggak kenal ya. Ustadz Zamroni Ahmad tuh salah satu motivator bahasa Arab. Beliau adalah guru bahasa Arab sekaligus motivator bahasa Arab. Saya murid beliau gitu ya di Lisan Mulia karena ingin belajar lagi gitu ya bahasa Arab ini sampai tamat level 3 lulus dan saya kemudian ngajar juga di Lisan Mulia gitu. Nah, di Lisan Mulia itu sampai 2020. Nah, sampai 2010 ya, 2010 lanjut saya sampai 2016. Saya mengajar di Lembaga Kajian Islam Majma'ul Bahrain. Jadi kebetulan suami saya juga punya lembaga kajian Islam Majma'ul Bahrain. Nah, itu juga lanjutan dari Al-Bait gitu ya. Saya ngajar di situ juga bahasa Arab lagi gitu ya. Akhirnya pandemi. Akhirnya terjadilah pandemi dan qadarullah ya saya bertemu dengan murid saya di Lisan Mulia namanya Mbak Mina gitu. Mbak Mina itu murid saya gitu kan dulu gitu ya, pernah di Lisan Mulia dan akhirnya kita join ya. Yuk kita bikin gitu ya. Bikin semacam kursus bahasa Arab online ya di tengah-tengah pandemi dan akhirnya jadilah sampai sekarang. Nah, itulah karir bahasa Arab saya, Ibu ya. Mulai dari saya jadi santri, mengenal bahasa Arab tahun 1993, kemudian saya memulai mengajar bahasa Arab itu pada tahun 98 gitu sampai sekarang. Gitu ya. Dan alhamdulillah saya tidak hanya punya murid yang dewasa ya, tapi saya juga punya murid anak-anak SD. Mungkin ada ibu-ibu yang di sini anaknya sekolah di pesantren atau di madrasah ya. Gitu. Nah, saya juga aktif mengajar ya bahasa Arab untuk level anak-anak gitu. Jadi kalau ditanya pengalaman bahasa Arab mungkin saya bukan keluaran pesantren mungkin. Bukan keluaran pesantren formal, tapi pesantren mahasiswa gitu ya. Pernah juga belajar dengan beberapa ustadz, pernah belajar otodidak ya. Nah, tapi yang jelas selama itu berlangsung ya, itu tidak pernah putus, Bu ya. Jadi kuncinya itu tidak pernah putus. Ketika tidak pernah putus atau kita istiqomah, baik kita belajar maupun mengajar, insya Allah nanti sebetulnya ilmu itu kan Allah bisa karena biasa kan Bu ya. Bukan karena faktor kecerdasan, bukan sebetulnya Bu. Karena potensi kita ini sama sebetulnya. Sama-sama bisa menerima maklumat apapun ya. Karena otak kita ini kan sebetulnya kapasitasnya besar. Ya, hanya gitu ya. Maklumat itu ketika tidak digunakan maka dia akan mengendap. Kalau sudah mengendap, akhirnya jadi batu. Betul, Bu? Iya enggak? Kalau misalnya maklumat tuh ya, gitu. Maklumat tuh disimpan aja, enggak pernah dipakai. Ya, kemudian tidak pernah digunakan, gitu. Maka kemudian akan jadi, lama-lama akan jadi beku, akan jadi batu. Nah, akhirnya harus mengulang dari awal lagi. Ya. Nah, inilah.
Makanya sebetulnya kunci belajar bahasa Arab tuh ya sebetulnya adalah istiqomah gitu ya. Entah itu dia sebagai apa pembelajarnya atau sebagai murid ataukah dia sebagai pengajarnya atau guru. Ya artinya di sini guru juga perlu belajar gitu ya. Guru itu tidak kemudian dia setelah dia mengajar kemudian dia tidak belajar gitu. Sebetulnya dengan dia mengajar ya dia juga belajar gitu ya. Nah, ibu-ibu yang sudah pernah belajar dulu ya tentunya kenapa kok kemudian sudah pernah belajar tiba-tiba mutung gitu di tengah jalan ya itu kan kuncinya atau jawaban dari tadi kenapa kok saya selama ini banyak ikut kursus gitu ya, tapi kok nggak bisa-bisa gitu atau misalnya mutung ya tadi karena tidak adanya konsistensi atau tidak adanya istiqomah dalam belajar gitu ya. Jadi ini sebagai motivasi ibu-ibu ya bahwa sebetulnya sejak anak-anak kita ini sudah belajar bahasa Arab gitu. Buktinya saya dulu sejak madrasah diniyah awaliyah ya Bu ya, itu level SD. Itu sudah mengenal yang namanya bahasa Arab dasar gitu ya. Kemudian kita berlanjut belajarnya ya sampai kemudian bertahun-tahun dan itu nggak bosan kemudian mengajarkannya, belajar dan mengajarkannya. Malah kemudian semakin lama kok ilmu saya itu bertambah justru dari mengajar gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini sedikit motivasi ya dari pengalaman saya ya selama ini selaku pembelajar bahasa Arab sekaligus pengajar. Nah, saya juga bergabung dengan teman-teman dari Malaysia ya di Telegram. Nah, cuma kita di situ belajarnya langsung gitu, bercakap-cakap. Jadi kita ya yang orang Indonesia ketemu dengan saudara kita serumpun orang Malaysia dipersatukan ya dengan bahasa Arab. Ya, berdialog dengan bahasa Arab. Nah, itu artinya saya juga walaupun saya ini mengajar bahasa Arab tapi kadang-kadang perlu belajar juga gitu. Nah, mungkin nanti silakan teman-teman ya belajar bahasa Arab itu di mana saja ya. Jadi sebetulnya mau siapapun gurunya, bagaimanapun metodenya gitu ya. Sebetulnya sama, kuncinya adalah di keistiqomahan. Saya tidak bisa menjanjikan ibu-ibu dalam waktu beberapa bulan bisa baca kitab lancar. Karena yang namanya Imam Syafi'i saja gitu ya, itu belajar bahasa Arabnya setelah 25 tahun baru beliau paham. Gitu ya. Jadi jangan berharap ibu setahun sudah bisa belajar baca kitab dengan lancar. Gitu ya. Kalau ibu seperti itu, berarti ibu lebih sombong daripada Imam Syafi'i. Wong Imam Syafi'i saja ya yang mustahid itu baru bisa menguasai setelah 25 tahun beliau belajar. Gitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian ya, jadi di sini ada sedikit motivasi ya tentang apa alasan kita ini belajar bahasa Arab. Tadi sebetulnya sudah disebutkan ya oleh ibu-ibu sekalian dari tujuan ibu-ibu belajar bahasa Arab itu kan sebenarnya intinya kita itu ingin mengenal gitu ya, ingin mengenal agama kita ya. Agama kita ini kan sebetulnya ada ya tercermin dari Al-Qur'an ya, hadis ya, kemudian hasil-hasil istihad para mustahid atau fuqaha. Kemudian juga ada dari aqwalul hukama gitu ya, atau perkataan-perkataan para ahli hikmah. Ini sebetulnya agama kita itu sebetulnya kan dia ada di dalam Al-Qur'an, sumbernya ya, hadis. Semuanya itu kita pelajarinya dengan menggunakan bahasa Arab. Gitu ya. Makanya sebetulnya kenapa kenapa kita wajib belajar bahasa Arab? Ya karena kita ingin memahami agama kita, gitu ya. Yang agama kita ini bersumber dari Al-Qur'an. Ingin mengetahui, ingin paham apa kandungan Al-Qur'an, apa kandungan hadis, ya.
kemudian ingin memahami hasil-hasil istihad para mujtahid. Ingin juga memahami perkataan-perkataan para ahli hikmah, ya, para salafus soleh, gitu ya, di masa yang lalu, ya. Nah, tentu saja, ya, pembelajaran bahasa Arab yang tujuannya nanti adalah ingin memahami agama, ya, pasti belajar bahasa Arabnya bukan bahasa Arab ala TKW, betul nggak, Bu? Kalau sekedar kemudian belajar bahasa Arab untuk jadi TKW, ya. Oh, maaf, saya cek dulu ya, suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar, Us. Dengar ya? Jelas. Iya, Jelas, jelas ya. Harus ada dengar. Ya, ini jadi semua yang ibu-ibu jelaskan tadi, share screen-nya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya, kelihatan. Nah, ini ya, jadi apa yang kita pelajari ya dari bahasa Arab itu sebetulnya bukan bahasa Arab biasa, Bu. Bukan bahasa Arab yang dipelajari oleh para TKW gitu ya. Ya, tetapi yang kita pelajari ini adalah bahasa Arab yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kaidahnya. Gitu ya. Nah, bagaimana bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya? Makanya kan saya share gambar ya di grup itu kan yang di situ isinya berbunyi, ya Allah gitu ya, doa dari kita. Mudahkanlah saya belajar bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya gitu ya. Jadi kaidah-kaidahnya itu kan rumus-rumus gitu ya. Sebagaimana kita belajar bahasa Inggris, ada rumus-rumusnya. Gitu. Maka bahasa Arab pun punya rumus-rumus yang harus kita kuasai supaya kita bisa memahami belajar bahasa Arab yang baik dan benar. Bukan sekedar bahasa Arab pasaran atau bahasa Arab yang dipelajari oleh tenaga kerja Indonesia yang mereka bekerja di Arab Saudi misalnya atau negeri-negeri Arab yang lainnya. Nah, kenapa kita harus belajar bahasa Arab sesuai dengan kaidah ya? Nah, hujahnya yang pertama adalah ibu-ibu ya, Al-Qur'an gitu ya. Al-Qur'an yang kita miliki itu kan kebanyakan adalah mushaf Utsmaniyah ya. Yang ditulis dalam bahasa Arab. Nah, bahasa Arab yang ditulis di mushaf Utsmani itu adalah bahasa yang digunakan pada saat turun Al-Qur'an. Nah, sehingga ya sebetulnya kaum muslimin tidak bisa paham isi kandungan Al-Qur'an kalau dia tidak bisa bahasa Arab atau dia tidak memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, begitu juga dengan hadis. Hadis itu kan sebetulnya wahyu Allah ya. Tetapi melalui lisan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Turun juga ke Nabi Muhammad ya. Dilafazkan oleh Nabi Muhammad itu juga dalam bahasa Arab. Kemudian tadi ada ibu-ibu yang bercita-cita jadi mustahid. Ketika seorang mustahid itu menggali hukum dari satu persoalan, ya, pasti dia gitu ya butuh untuk menggali dari sumber-sumber yang di situ pakai bahasa Arab. Al-Qur'an bahasa Arab, hadis bahasa Arab, ya, fikih, usul fikih bahasa Arab. Gitu ya. Maju bahasa Arab, mundur bahasa Arab, ke kiri ke kanan bahasa Arab. Jadi kalau ada hasil istihad yang dilakukan oleh mustahid tanpa bahasa Arab itu namanya bukan hasil istihad. Gitu ya. Juga kemudian perkataan para salafus soleh ya. Kemudian para ulama ya tempo dulu, itu semua perkataan mereka ditulis dalam bahasa Arab. Nah, sehingga di sini untuk mempelajarinya tentu butuh ilmu alat. Ilmu alat itu adalah bahasa Arab. Maka berlaku di sini kaidah usul itu ya. Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib ya. Tidak ada ya sempurna satu kewajiban kecuali dengan sesuatu, melainkan sesuatu itu wajib. Ya.
Artinya di sini kita tidak bisa memahami Al-Quran kecuali dengan bahasa Arab. Maka bahasa Arab itu belajar bahasa Arab adalah wajib hukumnya atau wajib dilakukan. Gitu ya. Nah, kemudian kalau dari sisi dalil ya, gitu ya, dalil kita bisa lihat dalil yang menunjukkan ya bahwa Al-Quran yang ada pada diri kita ya yang kita baca sehari-hari itu menggunakan bahasa Arab, itu bisa dilihat di berbagai ayat di dalam Al-Quran ya. Misalnya dalam surat Yusuf ayat 2. Nah ini ya, ini jelas sekali ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, sesungguhnya kami Allah itu telah menurunkan Al-Qur'an sebagai bacaan. Nah, bacaan ini berbahasa Arab. Ya, supaya kalian itu berpikir dengan pola pikir Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi gunanya kita mempelajari bahasa Arab itu supaya kita mengetahui gitu ya isi dari Al-Quran, agar Al-Quran itu bisa kita pakai untuk cara berpikir kita. Sehingga cara berpikir kita adalah cara berpikir Al-Quran. Gitu ya. Nah ini. Makanya kalau ada yang ngomongnya nyeleneh tentang Islam itu, kita lihat. Apakah dia paham bahasa Arab? Gitu ya. Dengan pemahaman yang sesuai dengan kaidahnya. Ya, kalau dia nggak paham bahasa Arab dengan kaidah-kaidahnya dan kemudian dia berbicara tentang satu hukum atau berbicara tentang sesuatu yang ada dalam Al-Quran, maka tentu saja itu adalah perkataan yang bohong, gitu ya. Nah, ini lain lagi dengan orang ya yang ingin merusak gitu ajaran Islam, tapi dia kemudian mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Bukan untuk tujuan mengimani Al-Quran, tetapi untuk merusak Al-Quran. Ada juga yang begitu. Maka kita berlindung dari upaya-upaya merusak Al-Quran dengan mempelajari bahasa Arab. Nah, kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 37 di sini Allah berfirman, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan, gitu ya. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai hukum yang berbahasa Arab. Jadi Al-Quran itu mengandung hukum, yang hukum itu berbahasa Arab. Gitu ya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyi wala waq. Ya. Dan seandainya kamu ikuti hawa nafsu mereka setelah datang ilmu padamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah gitu. Artinya kalau kita memahami hukum itu tidak dengan bahasa Arab, tetapi kita mendapatkan hukum itu mengikuti hawa nafsu kita gitu ya, maka Allah mengancam bahwa Allah tidak akan melindungi dan memelihara kita dari siksa api neraka gitu ya. Nah, ini ancaman Allah ya. Nah, artinya di sini kan sebetulnya kita wajib ya Bu ya, gitu ya. Bagaimana kita bisa mengetahui hukum Al-Quran kalau kita tidak bisa bahasa Arab ya. Nah, kemudian dalam surat An-Nahl 103 ya, Allah juga berfirman, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhul bashar, gitu ya. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Ya, sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar padanya adalah bahasa ajam, sedang Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Jadi ini bantahan dari Allah ya. Jadi ada bantahan terhadap manusia ya yang mengaku-ngaku dia adalah yang mengajarkan Muhammad Rasulullah gitu ya. Padahal orang itu adalah orang ajam, bukan orang Arab gitu ya. Tentu bahasanya bukan bahasa Arab.
Sementara apa yang didapatkan oleh Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berbahasa Arab. Nah, ini bantahan Allah. Penegasan dari Allah bahwasanya Al-Quran itu bahasa Arab. Kemudian surat Toha ayat 113 ya. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra. Demikianlah kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa dan agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Ya, jadi ini penegasan juga dari Allah. Ya, kemudian Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195 ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar latanzilu rabbil alamin. Betul-betul diturunkan oleh Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ya, nazalahu birruhul amin, yang dibawa turun oleh ar-ruhul amin, Jibril, ya. Ala qalbika litakuna minal munzirin, dalam hatimu Muhammad, ya, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Maksudnya bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah, ya. Nah, kemudian surat Az-Zumar ayat 27-28 ya. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli matsalin la'allahum yatadzakkarun. Ya, sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Qur'an ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran, ya. Qur'anan Arabiyan ghairu dzi aiwajil la'allahum yattaqun. Ya, Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa, ya. Jadi di sini Al-Qur'an ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang memang di situ Allah sendiri menegaskan ya bahwa Al-Qur'an itu diturunkan hanyalah dalam bahasa Arab. Gitu. Nah, kalau seandainya kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Ya, apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab? Nah, ini kan di sini bantahan juga dari Allah ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun dengan bahasa ajam atau bahasa non-Arab. Padahal Rasulnya orang Arab. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Nah ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 7 penegasan juga sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf ayat 3. Nah ini kan pengulangan-pengulangan saja ya ibu-ibu ya. Nah intinya di sini di dalam ayat Al-Quran jelas sekali bahwasanya Allah menegaskan ya bahwa bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya adalah bahasa Arab. Tidak ada satupun yang diturunkan selain bahasa Arab. Nah, itu alasan yang pertama ibu-ibu ya, alasan Al-Quran bahasa Arab. Dijelaskan dari setiap dalil ya, dari berbagai surat yang bertebaran di dalam Al-Quran. Nah, kemudian alasan yang kedua, ya, dilihat dari sisi peribadatan kaum muslimin, itu semuanya tidak ada yang tidak berhubungan dengan bahasa Arab. Semuanya berhubungan dengan bahasa Arab. Ya. Jadi sebetulnya ibu-ibu ya, kita ini sudah belajar bahasa Arab di saat waktu kita baru dilahirkan. Ya, Bu. Kalau di saat kita baru dilahirkan tuh kan ayah kita mengazankan ya. Azan pakai bahasa apa, Bu? Bahasa Arab kan? Allahu Akbar, ya kan? Ya, sudah kena berarti kan? Ya. Bahasa Arab itu sejak lahir kita dikenalkan oleh orang tua kita, ya. Kita mengucapkan bahasa Arab itu ketika syahadat, ya, sholat, ibadah haji dan lain-lain. Semuanya pakai bahasa Arab. Doa pun pakai bahasa Arab. Zikir pakai bahasa Arab. Jadi apa alasan kita kalau kita tidak belajar bahasa Arab?
Ya. Kemudian alasan yang berikutnya, Rasulullah memerintahkan kita untuk mencintai segala yang baik yang berhubungan dengan Arab. Gitu ya. Jadi ini bukan nasionalisme ya. Ya, bukan Arabisme gitu ya. Tetapi di sini adalah segala sesuatu yang baik-baik yang berasal dari Arab. Gitu. Dan ini memang ada dalilnya gitu ya. Nah, ini dalil yang pertama adalah gitu ya. Dalam hadis, bukan dalil yang pertama, tapi dalil yang ada dalam hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim, ya. Cintailah Arab karena 3 alasan, ya. Jadi mencintai Arab ya, tapi ini di luar konteks Arabisme gitu ya. Nasionalisme Arab bukan. Tapi karena memang di sini Rasul sendiri yang memerintahkan. Berarti kalau Rasul memerintahkan, berarti kan ini syar'i gitu ya. Kenapa? Ya, cinta Arab karena aku orang Arab. Rasulullah itu orang Arab. Kemudian Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan juga pembicaraan ahli surga itu dalam bahasa Arab. Mau nggak mau Bu ya, Rasul itu gitu ya dicintai karena beliau orang Arab. Kemudian apa yang diturunkan kepada beliau itu juga dengan bahasa Arab. Ketika nanti kita tinggal di surga, bahasanya adalah bahasa Arab. Nah, ini ya alasan kita ya mencintai Arab, gitu ya. Nah, kemudian alasan yang berikutnya, sahabat Nabi memerintahkan untuk mempelajari bahasa Arab. Sahabat Rasul ya, kalau tadi kan Al-Qur'an, hadis ya. Kemudian dalam ibadah, ya, kemudian dalam berbagai istihad para ulama. Kemudian alasan yang berikutnya adalah alasan sahabat Rasulullah, ya, yang memerintahkan juga kita untuk belajar bahasa Arab. Seperti misalnya sahabat Umar bin Khattab. Nah, kalau kata beliau itu pelajari as-sunnah, pelajari bahasa Arab. Dan i'rablah Al-Quran karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi di sini kita suruh belajar hadis, ya. Kalau Umar bin Khattab bilang tuh pelajari al-hadis, pelajari bahasa Arab, di i'rab. I'rab itu artinya dianalisa Al-Quran itu dengan kaidah-kaidah bahasa Arab supaya kita paham, supaya kita bisa gali hukum yang berasal dari Al-Quran. Nah, kemudian beliau juga mengatakan pada kesempatan yang lain, semoga Allah merahmati orang yang meluruskan lisannya dengan belajar bahasa Arab. Ya, pelajarilah agama dan ibadah yang baik serta mendalami bahasa Arab. Ya, jadi di sini kan berarti belajar bahasa Arab itu bernilai ibadah ya Bu ya, gitu ya. Bukan sekedar sekedar ilmu ya, tapi ini ada nilai ibadahnya, ada pahala yang kita terima di sini, walaupun nggak bisa-bisa gitu ya. Pelajarilah bahasa Arab karena dia mampu menguatkan akal dan menambah kehormatan gitu ya. Jadi bisa mencerdaskan, menguatkan akal gitu ya. Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya dia termasuk bagian dari agama kalian. Ya, jadi ini perkataan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Ya, di sini beliau melakukan upaya untuk menyusun tata bahasa Arab, gitu ya, untuk memudahkan kita kaum muslimin belajar bahasa Arab. Saking pentingnya, saking wajibnya belajar bahasa Arab. Nah, kemudian alasan yang berikutnya adalah para mustahid. Para mustahid memerintahkan untuk belajar bahasa Arab. Ya, nah ini yang saya tadi bilang ya Bu ya, bahwa Imam Syafi'i itu ya, beliau baru mencapai puncak dalam penguasaan bahasa Arab itu setelah 25 tahun. Gitu ya. Bahkan setelah 25 tahun ya, beliau orang Quraisy yang paling fasih pada masanya dan menjadi rujukan. Nah ini ya. Nah, aku tinggal di pedesaan selama 20 tahun, aku pelajari syair-syair dan bahasa mereka, aku hafal Al-Quran. Tidak pernah ada satu kata terlewatkan olehku kecuali aku paham maknanya.
gitu ya. Jadi di sini berarti memang tujuan belajar bahasa Arab itu supaya paham Al-Qur'an, bukan hanya sekedar menghafal gitu ya. Kalau kita sekedar menghafal tanpa paham apa maknanya, ya sama aja dengan baca mantra kan, gitu ya. Jadi kita baca gitu ya, hafal, tapi nggak pernah tahu gitu ya apa isi kandungan Al-Qur'an, apa makna yang kita baca. Ya. Manusia menjadi buta agama, bodoh, dan selalu berselisih paham lantaran mereka meninggalkan bahasa Arab dan lebih mengutamakan konsep Aristoteles. Nah, ini juga tamparan bagi kaum muslimin ya, yang ternyata lebih suka belajar bahasa Inggris atau bahasa-bahasa asing yang lainnya. Kemudian mereka meninggalkan bahasa Arab sehingga terjadilah kemunduran ya di kalangan kaum muslimin karena meninggalkan bahasa Arab. Gitu ya. Nah, kemudian tak seorang pun akan mengetahui jelas ilmu-ilmu dalam Al-Qur'an selama orang itu tidak mengetahui luasnya bahasa Arab, luasnya cangkupannya, luasnya masalah dan tingkatannya. Dan barang siapa yang memahaminya, maka dia akan selamat dari terkena syubhat. Gitu ya. Seperti yang terjadi pada orang-orang yang tidak memahaminya ya. Jadi bahasa Arab itu sangat luas. Ya, luas cakupannya, luas masalahnya, ya. Banyak tingkatannya. Ya. Kalau dia berhasil memahami semuanya, maka dia akan selamat ya dari terkena syubhat, sesuatu yang meragukan dalam agamanya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kesimpulannya dari semua perkataan tadi, gitu ya. Di sini berarti hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kalau wajib bagi setiap muslim ini kan fardu ain apa fardu kifayah? Berarti fardu ain karena setiap muslim gitu ya. Nah, ketika kita meninggalkannya berarti kita berdosa. Kalau sudah statusnya wajib, kita tinggalkan berarti ini sesuatu yang berdosa gitu. Nah, makanya di sini wajib mengerahkan kemampuannya sehingga dia dapat bersyahadat dengan bahasa Arab, dapat membaca Al-Qur'an dengan bahasa Arab, dapat mengucapkan zikir-zikir yang diwajibkan baginya berupa takbir, tasbih, tasyahud dan lain-lain dalam bahasa Arab. Nah, nih nanti ya pendapat salah satu ulama mustahid ya Syekh Taqiyuddin An-Nabahani gitu ya. Nah, coba perhatikan tuh kitab-kitab Mafahim, Daulah Islam, Ajahizah, Nizam Istima, Nizam Iktisodi, Sasya Islamiyah. Ketika membahas tafsir, Hadharah wal Madaniyah, Istidlal bil Quran was Sunnah, Ibahasul Lughah, ya pembahasan bahasa. Semuanya itu pakainya bahasa Arab. Gitu ya. Makanya ibu-ibu tadi kan bersemangat nih ya. Kita ini sama-sama baca kitab tapi kita sendiri enggak ngerti tuh ya. Ini A, I, U, gitu ya. Bacanya itu bagaimana gitu ya. Selama ini mungkin bacanya itu ya tadi gitu ya. Mereka-reka, meraba-raba. Nah, tapi kalau kita nanti belajar bahasa Arab berarti kan kita sudah tahu kaidahnya. Ya, rumusnya. Kenapa baca A, kenapa baca I, kenapa baca U. Itu semuanya ada rumusnya, ada kaidah-kaidahnya. Ya, nah imam-imam besar para mustahid seperti Ibnu Taimiyah yaitu juga memerintahkan kita belajar bahasa Arab. Ya, beliau memuji bahasa Arab itu adalah bahasa syiar Islam dan ahlinya, ya. Ibnu Katsir gitu ya. Belajarlah bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an itu bahasa Arab agar kamu paham Al-Qur'an. Nah, gitu ya. Nah, ini yang sungguh luar biasa ya. Perkataan Syekh Ibnu Katsir ya, seorang mufassir Al-Qur'an ya. Ketika beliau berkata ya tentang bahasa Arab ya, yang demikian itu karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih ya. Paling jelas, paling luas, paling banyak maknanya. Mampu menyampaikan makna yang ada dalam jiwa-jiwa. Ya, maksudnya di sini makna yang sebenarnya ada makna hakiki gitu ya. Ada makna lugawi gitu ya. Ini semuanya akan mampu disampaikan dalam bahasa Arab gitu ya. Maka oleh karena itu Al-Qur'an diturunkan sebagai kitab yang paling mulia. Untuk bahasa yang paling mulia
kepada Rasul yang paling mulia melalui perantaraan malaikat yang paling mulia. Dan hal itu terjadi pada dataran bumi yang paling mulia, jadi tanah Arab, ya, serta awal turunnya pada bulan yang paling mulia dalam setahun, yaitu bulan Ramadan. Sehingga Al-Quran menjadi sempurna dari segala sisi, ya kan? Sudah bahasanya mulia, gitu ya. Kemudian diturunkan kepada Rasul yang paling mulia, malaikat yang termulia, gitu ya. Diturunkan di bumi yang paling mulia, pada bulan yang paling mulia. Coba gitu ya. Rugi kita kalau tidak belajar bahasa Arab ya, bahasa Al-Quran. Dari semua aspek Al-Quran itu mulia. Gitu ya. Nah ini sebagai motivasi ya. Nah ini ternyata tingkatan bahasa Arab itu banyak Bu ya. Ilmu bahasa Arab itu ada 13 macam ilmu. Ada ilmu sorof. Nanti kita belajar ilmu sorof Bu ya, bentuk kata. Ilmu i'rab ya. Nah, nanti i'rab ini dihimpun dalam ilmu nahwu. Nah, kita belajarnya untuk level dasar ini 1 dan 2 dulu, Bu. Sorof sama i'rab, ya, atau ilmu nahwu. Kemudian nanti ibu-ibu ada durusul lughah. Kan ada 2 modul ya yang diberikan oleh kita ya. Yang satu adalah ilmu nahwu sorof ya. Kemudian yang kedua adalah durusul lughah jilid 1. Itu nanti kita akan banyak menulis, cara menulis Arab ya. Nah, itu nanti bisa ibu-ibu pelajari ya, cara menulis Arab yang benar itu kayak gimana ya. Nah, kemudian ada tingkatan selanjutnya, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Ini nanti balaghah ilmu balaghah ya. Ilmu badi ya, ilmu arud, ilmu Qawafi, ilmu syair, ilmu insya, kitobah, sejarah kesusastraan, ilmu matan bahasa. Wah, Masya Allah, ini ternyata kan semuanya harus dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, untuk yang sekarang ibu-ibu ya, itu hanya belajar 1 dan 2 saja. Gitu ya. Nah, ini nanti tahapan-tahapannya ya tadi ya, tahap pertama dulu ya, sorof, ilmu nahwu, dan cara menulis Arab dulu gitu ya. Ini tingkatan yang paling rendah ya Bu ya. Artinya untuk bisa masuk ke tingkat yang paling tinggi harus ini dulu yang dikuasai gitu ya. Nah, nanti yang lebih hebat kalau ya seseorang itu sudah sampai pada ilmu fasohah dan balaghah. Nah, kebetulan suami saya sudah sampai pada ilmu fasohah dan balaghah gitu ya. Kami lagi sama-sama belajar gitu ya. Tapi ini tidak mudah ya. Tentu untuk sampai ke sana ya kuasai dulu yang dasar gitu ya. Nah, ini sedikit pengantar dari saya Ibu ya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi. Artinya tidak ada alasan lagi sebetulnya bagi kita untuk tidak belajar bahasa Arab. Karena apa yang dijelaskan mulai dari Al-Quran itu sampai hadis, perkataan para mustahid, ulama gitu ya, semuanya menegaskan bahwa wajib gitu ya. Wajib itu berarti kalau ditinggalkan kan berdosa gitu ya. Wajib mempelajari ya, sekaligus juga mengajarkan gitu, bahasa Arab. Nah, ini sebagai motivasi bagi kita ya, bahwa kita nanti akan sampai pada ilmu nahwu dan sorof. Ya, makanya nanti ada 2 modul yang diberikan oleh Mbak Minah ya. Yang pertama adalah modul bahasa Arab yang isinya itu nanti teori tentang nahwu sorof ya. Kemudian yang kedua modul yang terkait dengan latihan ya. Sebetulnya latihan itu di durusul lughah. Jilid 1 ya. Sudah difotokopi, sudah di print. Nanti metode belajarnya ya. Jadi ada 2. Ada 2. Kita belajar 1,5 jam. Yang kita pelajari ada 2 modul itu ya. Jadi nanti dibagi waktunya. Jadi untuk yang pertama itu nanti sorof ya, membentuk kata. Kemudian setelah selesai kita lanjutkan ke durusul lughahnya. Nah, durusul lughah itu nanti ada beberapa bab
Nah, itu Bu ya, untuk metode pembelajaran kita adalah ya tadi metodenya ada teorinya dulu, kemudian langsung praktek. Kalau Ibu sudah punya modulnya, ya silahkan dilihat pada modul yang pertama, modul pembelajaran bahasa Arab yang sorof, ya. Di situ ada teorinya. Teorinya tidak banyak, ya. Tapi langsung ada nanti latihan. Latihan nanti silahkan mau dikerjakan di modul bisa, mau dikerjakan di buku tulis juga bisa, gitu. Nah, mungkin itu saja Ibu-ibu untuk pertemuan ini, karena kan sifatnya baru perkenalan dan menjelaskan metode pembelajarannya seperti apa, gitu ya. Yang jelas Ibu-ibu akan menerima pertama adalah teori atau qawaidnya, akan menerima qawaidnya baik dari ilmu soroh maupun nahwu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi menulis, ya, kemampuan, keahlian atau kompetisi menulis tulisan Arab. Yang ketiga adalah membaca tulisan Arab. Yang keempat adalah menerjemahkan, gitu ya, tulisan Arab. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk mencakal, ya, tulisan Arab yang gundul, gitu ya. Tapi dalam bentuk lafaz yang sederhana, gitu ya, lafaz yang sederhana yang sehari-hari kita perdengarkan, gitu ya. Bukan untuk yang level kitab ya, tulisan di kitab enggak ya, tapi dari level yang paling sederhana dulu, gitu ya. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan terkait dengan metode pembelajaran? Ayo Ustazah. Ya, silahkan Bu. Bu Nirwana ya? Iya. Ya, seperti yeah. Awal belajar, bahkan kemarin ikut batch 4 itu terus gagal. Iya. Ya tadi kurang istiqomah. Terus terpengaruh juga dengan teman lain. Kadang-kadang kan teman lain itu kita baru belajar ini, dia tuh nanya yang macam-macam kemana-mana gitu loh. Terus dijelaskan, Ustaz, kita tambah pusing juga gitu ya. Jadi kita itu baru dikenalin Ustadz lagunya, udah ada lagunya dia lancar-lancar, jadi ya gitu tadi. Harusnya kan tetap istiqomah, itu mungkin satu Ustazah. Kemudian yang kedua itu juga ternyata ya itu tadi, karena mungkin belum bisa membagi waktu, akhirnya tidak mengerjakan PR. Pas masuk gelagapan, tidak lancar yang sebelumnya, masuk lagi yang sebelumnya kayak dari nol, akhirnya terkendala. Setelah itu nggak masuk sekali, itu ternyata kalau menonton YouTube-nya itu nggak sama kalau belajar langsung. Betul. Jadi ya Bu. Jadi intinya begini Bu ya. Jadi kita kalau sudah punya maklumat ya memang upayakan jangan bosan mendengarkan. Misalnya ada ibu-ibu yang pernah belajar di mana, terus berhenti ya, terus ingin belajar lagi. Terus pas mendengarkan pelajaran dari saya, kok ini lagi yang diulang gitu ya. Ya, kok ini lagi yang diulang, kan dulu sudah gitu ya. Nah, itu kalau sudah mendapatkan ya sudah, nggak apa-apa. Artinya kita ketika menerima sesuatu yang sudah diterima kan malah bagus. Ya diterima saja dulu gitu ya. Sambil istiqomah gitu ya. Nah, itu yang pertama Bu ya. Kemudian yang kedua gitu ya. Ya memang diupayakan karena ini jadwalnya kan sudah disepakati ya. Saya bisa ya, ibu-ibu bisa semua. Nah, diupayakan memang hadir secara langsung gitu ya. Jadi jangan membiasakan untuk tidak hadir dan mengharapkan ada rekaman. Ya, sebab yang namanya rekaman itu gitu ya. Itu kondisi kita hanya mendapatkan pelajaran yang sesungguhnya sudah diajarkan dan kita dengarkan. Itu nggak sama. Nggak sama seperti kita mendengarkan langsung. Gitu. Makanya itu yang nanti berpengaruh kepada pemahaman kita, gitu ya. Pemahaman kita, ya. Nah, kemudian yang keempat, kalau tidak paham satu item, silakan ditanya, gitu ya. Jadi
insya Allah saya juga mau kok mengulang-ulangi itu ya sampai paham nih kan. Jangan bilang paham. Tapi ternyata nggak paham, dan ketika itu terus berlangsung, tapi yang item yang pertama nggak paham, gitu ya. Nah, ya jadi prinsipnya tanyakan saja, nggak usah malu bertanya, gitu ya. Jadi apa yang nggak paham, nanti kita ini apa namanya diulang nggak apa-apa. Jadi santai aja lah Bu, belajarnya santai. Kalau orang-orang yang seusia kita ini memang pengalamannya memang nggak bisa cepat-cepat juga, gitu ya, gitu. Nah itu Bu ya, mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Insya Allah sebetulnya apa kuncinya itu sebenarnya di istiqomah, ikut ya pembelajaran tatap mukanya diikuti, gitu ya. Kemudian rajin mengerjakan tugas, telaten, ya insya Allah bisa, ya insya Allah bisa, gitu. Insya Allah bisa, gitu. Ya sambil berdoa juga ya, minta kepada Allah agar kita ini dimudahkan menerima materi pembelajaran, memahami kaidah-kaidah yang nanti akan kita pelajari. Ya, jadi ada upaya sekaligus diiringi dengan doa juga. Karena kan yang memerintahkan kita belajar bahasa Arab kan Allah, ya kan? Allah yang memerintahkan. Maka kita minta kepada Allah agar kita diberikan kemudahan untuk belajar. Itu ya Bu ya. Ya, ini kita batasi ya sampai jam 9. Karena kan ini sesi perkenalan. Tadi sudah disebutkan beberapa aturan pembelajaran gitu ya. Dan alhamdulillah dari level dari mulai angkatan pertama itu tersaring Ibu ya. Dari sekian banyak orang, 30 orang dulu. Angkatan pertama. Itu tersisa setelah berjalannya waktu itu selama 3 tahun ya, dari 32 orang menyusut jadi tinggal 12 orang. 12 orang ujian level 1 ya. Itu masih bertahan 12 orang, begitu masuk level kedua itu sisanya tinggal 8 orang. Gitu ya. Itu yang pengalaman bahasa Arab tuh begitu Bu. Memang itu sudah sesuatu yang alami gitu ya. Sesuatu yang alami akan terjadi. Mudah-mudahan tidak seperti itu lagi untuk ibu-ibu ya. Artinya ya, gitu. Jangan kemudian sebenarnya banyak kursus yang diikuti, tapi tidak ada yang sampai selesai gitu. Gitu. Nah, terus diulang lagi kan, gitu, ikut lagi gitu ya. Tapi dengan berharap gitu, mengharap dengan tujuan yang sama. Saya harus bisa baca kitab. Lah yang sebetulnya bukan itu tujuannya ketika belajar. Karena nggak mungkin Bu, Imam Syafi'i aja baru bisa ya setelah beliau 25 tahun belajar. Ya artinya saya juga nggak menjanjikan. Jadi kalau ada kursus yang menjanjikan Ibu bisa baca kitab dalam waktu cepat, itu bohong. gitu ya. Itu bohong sebetulnya ya. Jadi perlu proses juga gitu ya. Nggak mungkin ada 3 bulan langsung bisa baca kitab, itu tidak ada. Saya juga pernah ya Bu ya mengikuti program bahasa online, itu tidak bisa juga. Jadi yang dapat tuh hanya kulitnya saja. Yang dapat didapat tuh hanya kulitnya saja. Tetap aja nggak bisa belajar baca kitab, itu juga belum bisa gitu ya. Gitu ya. Ya artinya di sini ya perlu kesinambungan gitu ya. Makanya kan kita juga mengadakan level 2. Level 2 itu lebih nanti ke arah praktek. Jadi sifatnya itu memang ya untuk bisa belajar mensakali Arab gundul itu kan memang harus dimulai dari yang sederhana dulu gitu ya. Tidak bisa dengan kalimat yang ngejelimet. Sesuatu yang sesuatu kan itu harus dimulai dulu dari yang mudah kan gitu. Nah, nanti meningkat gitu ya. Levelnya meningkat lagi dan lain-lain. Nah, begitu Bu Nirwana ya. Semoga semangat ya. Ya, kalau yang mudah-mudahan jangan kalah semangat nih ya sama yang tua. Ya, mudah-mudahan malah cepat Ustazah, ini lambat, lemot.
Iya, karena kalau faktor usia itu memang sebetulnya kemampuan kita menerima maklumat sama, Bu, gitu ya. Hanya berbeda-beda dari sisi pengkaitannya, gitu ya. Jadi robitnya itu yang beda antar kita, ya, antar kita. Ada yang cepat robitnya, gitu. Ada yang memang butuh dibantu, gitu ya. Nah itu, Bu. Nggih, Ustazah. Iya. Loh, Masya Allah belum lahir aku itu Ustazah, gitu. Ini tahun berapa ini? Ada yang tahun berapa nih, Bu Solehah? Tahun berapa lahirnya? Ini saya kena itu, saya catat ya. Ini catat riwayat hidup saya itu. Kenal bahasa Arab pertama kali tahun 1990. Kemudian saya belajar itu, fokus itu tahun 97. Sampai tahun 1999. Ya. Habis itu langsung, setelah itu saya ngajar. Yang ngajar itu, sebelum saya selesai belajar, saya udah ngajar. Gitu. Jadi selesai belajar tahun 1999, saya sudah ngajar dari tahun 1998. Nah sampai sekarang, berarti kan udah sekitar berapa tahun itu ya? Udah sekitar dari terhitung tahun 1998 ngajar gitu ya sampai sekarang. Ya kira-kira ada belasan tahun lah ya. Belasan tahun gitu. Nah, tapi kan nggak bosan-bosan gitu ya. Nah, kuncinya nggak bosan-bosan gitu. Apa namanya mengajar gitu. Gitu ya. Nah, sama juga dengan belajar. Ya walaupun misalnya dari tahun kapan sampai sekarang nggak bisa-bisa gitu ya. Yang penting memang ada kesinambungan. Kita tahu kita punya rekam jejak ya dalam bahasa Arab itu. Pengalaman bersinggungan dengan bahasa Arab itu dimulai sejak kapan, itu kita punya rekam jejaknya gitu. Jadi kita bisa evaluasi. Oh iya ya, ternyata tahun segini saya belajar di sini. Berhenti. Belum setahun berhenti. Ke sana kursus yang lain lagi. Belum juga 3 bulan berhenti. Artinya dalam setahun itu nggak ada perkembangan kan gitu. Nggak ada perkembangan. Karena suka gonta-ganti itu. Dan ya namanya nggak istiqomah kalau kayak gitu kan. Gitu ya. Jadi coba ibu-ibu catat. Ibu pertama kali kenal bahasa Arab kapan? Catat aja. Kemudian secara resmi ikut kursus gitu. Tahun berapa? Nah, nanti coba ibu lihat perkembangannya gitu ya. Ini enggak gitu ya, bertahan enggak gitu. Gitu ya. Atau belum setahun aja udah selesai gitu ya. Jadi udah wah ya kalau kayak gitu ya enggak, mana mungkin bisa maju, bisa berhasil. Gitu ya. Nah, begitu ya, Bu ya. Yang lain mudah-mudahan bisa memahami ya, gitu ya. Metode belajarnya begitu ya, Bu, gitu ya. Nanti ada beberapa aspek ya. Teori qawaid jelas ya, Bu ya. Kemudian latihan membaca, latihan menerjemahkan, latihan menulis ya, dan kemudian latihan mendengarkan gitu. Mendengarkan apa yang dibaca gitu. Nah, itu mungkin Ibu karena waktunya juga sudah jam 21 lewat ya. Mudah-mudahan pertemuan kita yang pertama ini bisa mendatangkan berkah ya dan bisa membuat kita termotivasi ya untuk lebih semangat lagi ya. Kita yakini sebentar lagi Islam akan mengalami kejayaan ya. Dan ketika Islam gak jaya itu bahasa Arab ikut berjaya ya. Nah, makanya kita harus siapkan dari sekarang gitu. Tidak ada kata terlambat untuk memulai karena kejayaan Islam sebentar lagi ya berarti kan ketika Islam jaya bahasa Arab pun akan kembali berjaya kan. Nah, makanya kita harus berkontribusi mengembalikan kejayaan Islam sekaligus mengembalikan kejayaan bahasanya gitu. Sehingga dapat dua-duanya ya Bu ya, berjuang untuk Islamnya dapat, kemudian berjuang bagaimana bahasa Arab ini bisa eksis sebagai bahasa internasional yang diakui gitu ya. Itu juga dapat gitu. Jadi dapatnya 2 gitu ya. Ya mungkin dari saya itu saja. Ada yang mau yang lain? Yang mau menambahkan atau
punya pengalaman mungkin bisa di-sharingkan di sini. Sementara sudah dulu Ustazah. Ya, Mudah-mudahan sementara istiqomah. sudah ya. Iya, ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Untuk selanjutnya kita akan mulai pada jam yang sama ya, jam 19.30 ya. Ada yang di Sulawesi nggak tinggalnya, Ibu? Tadi siapa itu? Ada yang di Sulawesi ya? Sekarang udah jam berapa kalau di Sulawesi itu? Jam 10 lewat mestinya. Iya, jam 10 lewat ya. Jadi mungkin kita cukupkan dulu ya, karena kan kasihan juga nih kalau semakin ke timur semakin malam. Kalau kami yang di barat tuh makin ya belum terlalu malam ya, jam 9 tuh masih sedang. Tapi kalau yang di daerah timur udah malam sekali gitu ya. Nah, kita cukupkan ya sampai di sini ya. Mudah-mudahan nanti diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki, kesehatan, dan kelapangan sehingga kita bisa bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Pada hari yang sama dan waktu yang sama. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Iya, sama-sama Ibu-ibu. Iya. Insya Allah nanti rekamannya saya ini ya kirim ke